Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haji, Pak Diki Haji ya, dan Bu Amel. Gimana nih kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apakah sudah siap melakukan coaching untuk pembelajaran siang hari ini? Siap. Nanti untuk Pak Diki selaku coach, silakan dari informasi dari coach 3 kompetensi inti. Yang pertama presence, yang kedua mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, yaitu Mbak Amel. Semoga pembelajaran coaching hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Silakan Pak Diki untuk mengawali. Selamat siang Pak Diki. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Amel. Saya lihat sepertinya Bu Amel akan murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf ya Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Begini Pak, ada beberapa masalah yang sedang saya hadapi. Mungkin Bapak Diki bisa membantu memberikan solusi dan menyelesaikan masalahnya. Dengan senang hati Bu. Coba sekarang Ibu Amel ceritakan apa masalahnya. Semoga saya bisa membantu Bu. Baik Pak, Bapak masih ingat nggak beberapa hari lalu pengawas itu melaksanakan supervisi di kelas saya. Kemudian saya ditegur Pak oleh Bapak pengawas karena pembelajaran saya kurang baik. Bagaimana bisa? Lalu apa yang membuat Ibu Amel mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih ya Pak, masalahnya sih tidak serius Pak. Tidak serius. Tidak serius bagaimana Bu? Iya, pengawas mengkritik pembelajaran saya dikarenakan saya tidak menggunakan bahan buku teks. Beliau sepertinya keberatan ya Bu ya waktu itu. Saya mengajar tidak memakai buku. Salah Bu. Proses mengajar seperti apa Bu ya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau apa Bu sampai Ibu dikritik seperti itu? Bolehkah saya tahu Bu? Iya Pak, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Amel dengan respon dari pengawas sekolah Bu? Saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar dengan menggunakan media pembelajaran dari berbagai sumber Pak, bisa dari YouTube, video-video pembelajaran yang interaktif. Terkadang saya juga menggunakan buku referensi yang ada di perpustakaan, tapi ketika saya menyampaikan hal tersebut, beliau malah tersinggung Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu ya. Terus mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa Pak, dan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda dan tipe belajarnya pun berbeda Bu. Betul juga ya Pak, kenapa saya tidak kepikiran ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya buku teks pembelajaran. Sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari pengawas sekolah kemarin adalah seperti itu Bu. Supaya Ibu Amel menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya ya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Ibu Amel bercerita, sekarang bagaimana pesan Ibu? Terus terang Pak, beberapa hari lalu saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah dan kepikiran terus gitu loh Pak, stres. Lalu
Apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman adalah saat pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Jadi saya takut nanti ke depannya akan terjadi masalah. Jika saya simpulkan, yang membuat Ibu Amel merasa tidak nyaman adalah saat supervisi, ya Bu ya? Iya, Pak. Karena mungkin Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Pak, kira-kira nanti aku dipanggil kepala sekolah tidak ya Pak? Kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini Ibu Amel bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, sekarang dari apa yang sudah Ibu Amel sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah membicarakan hal ini. Mudah-mudahan mungkin beliau bisa memberikan solusi. Lalu kira-kira apakah ada hal yang akan dilakukan, Bu? Iya Pak, saya juga berniat untuk menemui Bapak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber yang sudah ada saya tetap gunakan Pak, karena anak-anak sudah nyaman. Langkah yang Ibu Amel ambil itu sudah tepat, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah Pak, sekarang saya jadi merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya itu salah langkah ya Pak ya. Syukurlah, Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Amel rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk dari pengawas tersebut tentang penggunaan buku teks. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan mencoba bekerja sama dengan rekan guru yang lain sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera diselesaikan dan Pak Kepala Sekolah dapat bekerja dengan profesional. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera diselesaikan dan bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin Pak, terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega dan nanti semoga kita bisa menjadi guru yang baik. Amin. Sama-sama, Bu. Iya Pak, maaf Pak sebelumnya saya ada janji di siswa. Jadi saya pamit dulu ya Pak. Iya, silakan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia ya Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali, Bu.